Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri perjalanan kehidupan kita hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mensyukuri setiap peristiwa yang kita alami, baik suka maupun duka. Mari kita mensyukuri rezeki dan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi saudaraku, mari kita belajar mensyukuri setiap pertolongan yang kita dapatkan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan penolong sejati kita. Mazmur pasal 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa diri kita mempunyai kelemahan dan seringkali pula mempunyai kekuatan yang terbatas untuk menghadapi, untuk menyelesaikan suka duka kehidupan kita dari hari ke hari. Ditambah lagi saudara, perjalanan kehidupan kita seringkali tidak bisa kita jalani dengan mulus. Ada banyak persoalan, ada banyak penderitaan, ada banyak rasa kecewa yang sering kali kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita membutuhkan penolong. Dan sering kali pula saudaraku, kita dibuat kecewa dengan orang-orang sekitar kita. Di saat kita membutuhkan pertolongan, orang-orang sekitar kita juga mempunyai permasalahannya sendiri. Orang-orang sekitar kita sibuk dengan pergumulannya. Orang-orang sekitar kita sibuk dengan permasalahannya. Yang membuat seringkali mereka juga cuek. Dan kita tidak mendapatkan pertolongan dari orang-orang sekitar kita. Saudaraku, demikian juga dengan Raja Daud. Di sepanjang perjalanan hidupnya, Raja Daud pun juga mengalami berbagai macam pergumulan yang dia alami, yang dia rasakan. Ketika Daud mencari pertolongan dari orang-orang sekitarnya, Daud pun juga seringkali merasa kecewa karena orang-orang sekitarnya tidak mau, bahkan tidak mampu menolong dirinya. Saudaraku, ketika dia merenungkan kehidupan yang sudah lewat, Daud menemukan pertolongan demi pertolongan yang ia dapatkan dari Tuhan. Ketika ia menjadi seorang gembala domba, dia merasakan pertolongan Tuhan yang nyata. Sehingga Daud dimampukan untuk melindungi domba-dombanya dengan baik, bisa mengalahkan musuhnya. Di saat bangsa Israel mengharapkan Daud untuk mengalahkan Goliat, panglima perang yang sangat luar biasa kuat itu, Daud pun juga merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan di sana. Dia karena kuasa Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Ketika Daud dikejar-kejar Saul, hendak dibunuh oleh Saul karena Saul iri dengan Daud, Daud pun merasakan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Sehingga Daud selamat dari kejaran Saul pada waktu itu. Ketika Daud mengalami rasa bersalah yang luar biasa, Tuhan pun menolong Daud dengan mengampuni Daud, melegakan Daud. Dan banyak lagi saudaraku, pertolongan demi pertolongan yang dialami Daud dari Tuhan. Sehingga Daud dengan tegas bersaksi kepada kita semua bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sehingga saudaraku, ketika Daud meyakini itu pertolongan sejatinya hanya dari Tuhan, maka Daud menjadi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, Daud semakin mengalami pertolongan Tuhan yang semakin luar biasa dalam hidupnya. Dan Daud dimampukan Tuhan untuk menjadi seorang raja dengan baik, taat kepada Tuhan,
dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita kecewa dengan orang-orang sekitar kita karena mereka tidak peduli dan tidak menolong kita, mari kita seperti Daud. Mari kita melihat ulang pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita syukuri itu dan kita yakini bahwa Tuhan adalah penolong sejati dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, mari kita hidup dengan senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, hidup mengandalkan dan berserah kepada Tuhan, dan hidup taat kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Maka saudaraku, kita pun akan senantiasa mengalami pertolongan demi pertolongan dari penolong sejati kita, tepat pada waktunya dan dengan cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita pun akan dimampukan Tuhan menjalani, menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita dengan baik. Amin. Tuhan, malam ini kami sungguh mensyukuri ya Tuhan, setiap pertolongan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami, pertolongan yang tepat waktu, pertolongan yang sangat sempurna, pertolongan yang senantiasa membawa kehidupan kami kepada kebaikan dan keberhasilan. Kami berdoa ya Tuhan, bila Engkau juga menolong saudara kami yang dalam pergumulan, yang dalam sakit penyakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau dampingi keluarga-keluarga saudara kami, agar mereka pun mendapatkan rezeki dan kerukunan yang luar biasa di tengah-tengah keluarganya. Juga Engkau dampingi dan Engkau sertai ya Tuhan, anak-anak yang saat ini sedang menjalani ujian akhir sekolah, atau mempersiapkan diri untuk menjalani ujian kelas atau kenaikan kelas ya Tuhan. Berkati mereka, agar mereka boleh berhasil, sukses, mendapat nilai yang baik, naik kelas dan lulus. Dan mereka pun juga mendapatkan sekolah atau tempat perkuliahan baru. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami semakin yakin hanya Engkau lah ya Tuhan, penolong sejati dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas rema malam ini dan kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam kabar baik esok hari. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.